Ya, pemirsa, pemerintah mengakui kasus COVID-19 di luar Jawa mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit yang mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan pun berusaha untuk meningkatkan testing, tracing, dan juga treatment untuk menekan kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah mengakui kasus COVID-19 di luar Jawa mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Beberapa rumah sakit juga mulai penuh yang ditunjukkan dengan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit yang meningkat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada 5 provinsi yang perlu mendapat perhatian khusus karena mengalami kenaikan kasus COVID-19 yaitu Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kementerian Kesehatan pun terus berusaha meningkatkan testing, tracing, dan treatment di daerah luar Jawa Bali guna mengetahui secara pasti perkembangan kasus COVID-19. Untuk mencapai target tracing 1:15, Kemenkes bekerja sama dengan TNI Polri serta Menteri Dalam Negeri guna mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan testing dan tracing sesuai indikator telah ditetapkan. Penguatan upaya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, terus dilakukan, salah satunya dengan melibatkan TNI dan Polri untuk membantu kegiatan pelacakan kontak dan pemantauan isolasi dan karantina. Diharapkan dengan pelibatan lebih banyak elemen masyarakat akan dapat membantu upaya pengendalian COVID-19 mulai dari level terkecil di masyarakat. Agar tidak terjadi kolaps seperti di Jawa, Pemda perlu segera menyiapkan tempat isolasi terpusat yang lengkap. Kemenkes mengakui tren rawat inap per 100.000 per minggu yang dilihat terjadi peningkatan terutama terjadi di luar Jawa dan Bali. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan isolasi secara terpusat sehingga saat gejala sudah semakin berat atau cenderung kritis baru mengakses fasilitas layanan kesehatan. Pihaknya mengimbau agar masyarakat yang melakukan isolasi harus dipastikan kondisinya terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, akselerasi tracing kunci tanggulangi pandemi, sudah tergabung juga melalui line Zoom dengan Dr. Kusmedi Priharto, adalah Ketua Subbidang Tracing Satgas Penanganan COVID-19, dan juga Dr. Erlina Burhan, juru bicara COVID-19 dari PB Ikatan Dokter Indonesia. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Salam sehat juga untuk Pak Kusmedi dan juga Ibu Erlina. Kita langsung ke Pak Kusmedi dulu ya Pak. Ini kita sudah bicara mengenai 1 tahun lebih begitu pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Dan kita cermati juga dalam beberapa waktu terakhir, dari jumlah kasus positif juga masih terus ada dan bahkan sempat mengalami lonjakan yang signifikan dengan adanya varian baru Delta. Dan mungkin bisa dijelaskan lebih dulu nih Pak, kondisinya saat ini seperti apa Pak Kusmedi, silakan. Ya, kondisi kalau untuk Jawa Bali mulai menurun, tetapi kita memang tidak bisa cepat puas dengan kondisi itu karena beberapa daerah Jawa Bali juga masih fluktuatif naik turun seperti itu. Nah, yang agak mengkhawatirkan memang yang di luar Jawa Bali, kita sedang memantau dengan tajam kondisi-kondisi tersebut karena ya beda dengan di Jawa Bali, fasilitasnya sangat banyak. Kalau yang di luar Jawa Bali ini harus betul-betul kita maksimalkan teman-teman baik dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, dari rumah sakit untuk bisa menangani semuanya secara baik. Tetapi harapan kita pelajaran kemarin dari Jawa Bali itu dapat diserap oleh teman-teman bagaimana mengatasi kondisi-kondisi ketika di Jawa Bali. Baik, kalau Bu Erlina sendiri bagaimana melihat adanya penambahan kasus-kasus baru juga di saat kita menerapkan PPKM level 4 hingga saat ini begitu? Apa sih yang menjadi trigger begitu? Kenapa masih terus mengalami lonjakan juga? Meskipun kita tahu dari sisi BOR ataupun bed occupancy rate sudah mulai menurun nih. Silakan Bu Erlina. Ya, kalau saya melihatnya kenapa penurunan kasus tidak signifikan ya, artinya masih hari ke hari di atas 30 ribuan. Barangkali ini ada hubungannya dengan cakupan vaksinasi yang
masih hingga saat ini untuk vaksinasi lengkap kan masih 12% ya. Jadi menurut saya ini berperan juga dengan jumlah kasus yang terus banyak ya. Di samping tentu saja tidak semua masyarakat menjalankan prokes, dan di sisi pemerintah juga tracingnya masih kurang. Jadi kalau tracingnya kurang kan banyak kontak-kontak erat yang dalam masa inkubasi tidak tertangkap, sehingga kemudian menjadi sakit tanpa didiagnosis dan penularan berjalan terus begitu. Nah itu dia. Nah Pak Kusmedi, dengan kondisi seperti ini, langkah-langkah 3T yang terus didengungkan juga oleh pemerintah dari Satgas Penanganan COVID-19, bagaimana untuk proses tracingnya sendiri? Kalau tadi sudah disampaikan memang masih belum maksimal nih. Ya, jadi baru 2 minggu nih ya dari Satgas diminta untuk mengaktifkan lagi tentang tracking. Yang tadinya sudah dikerjakan oleh teman-teman di Puskesmas, sekarang dibantu kembali oleh Satgas Tracking. Dan kita merubah sedikit kondisi penata laksanaan di lapangan itu. Jadi sekarang kita menaruh 2 orang tracker untuk mendampingi Pak Lurah di setiap kelurahan, sehingga mereka yang akan mengakomodasi, merekapitulasi tracking yang sudah dilakukan oleh tenaga tracking yang di Puskesmas. Karena selama ini banyak sekali, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, kita koordinasikan itu di bawah pimpinan Pak Lurah, sehingga si teman tracking ini akan bisa memberikan report kepada Pak Lurah bahwa hari ini ada orang yang positif sekian, dia harus melakukan karantina atau dia harus melakukan isolasi, rumahnya layak untuk isolasi, rumahnya tidak layak isolasi, sudah dapat dukungan obat atau belum, sudah dapat dukungan bantuan sosial atau belum. Nah itu semua dikerjakan bersama-sama antara Pak Lurah, kemudian dengan stafnya, RW, RT, Babinsa, Babin Kamtipmas. Jadi harapannya memang kerjanya cuma di tingkat kelurahan, tidak keluar dari kelurahan, karena di kelurahan sebelahnya sudah ada yang ngurus lagi. Kelurahan sebelahnya sudah ada yang ngurus lagi. Jadi kita fokus hanya di satu kelurahan itu saja. Baik Pak Kusmedi, tapi cukup efektif tidak sih dengan 2 orang tracker saja yang ditempatkan di masing-masing kelurahan begitu, dengan juga kita tahu jumlah masyarakat yang banyak biasanya di setiap kelurahan dan jumlahnya pun tidak sama, begitu berbeda-beda. Ya, di kelurahan masing-masing itu di puskesmas di tingkat kecamatan atau kelurahan kalau di DKI itu sudah banyak tracker. Di DKI aja itu sekitar 2.000 lebih tracker. Ada yang dari puskesmas, ada yang dari CPNS, ada yang dari non-PNS, ada yang dari perguruan tinggi, ada yang dari organisasi NGO seperti itu, sehingga kalau kita menambah lagi di situ rasanya nggak ada gunanya. Tetapi tracker itu harus menyelesaikan masalah sampai tuntas, bukan hanya menemukan orangnya, tapi permasalahannya itu yang harus diselesaikan. Tadi yang disampaikan Dr. Erlina bahwa banyak orang tidak terdeteksi di kampung-kampung itu. Nah makanya dengan model ini harapannya semua akan terdeteksi. Lantas berapa juga lihat begitu pentingnya tracing ini juga dilakukan untuk mencari lebih banyak lagi mungkin potensi-potensi masyarakat yang tertular. Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Kusmedi dan juga Ibu Erlina. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kusmedi Priharto. Beliau adalah Ketua Subbidang Tracing Satgas Penanganan COVID-19, juga Ibu Erlina Burhan, juru bicara COVID-19 dari PB Ikatan Dokter Indonesia. Baik Ibu Erlina, mungkin dengan beragam strategi tadi sudah ada perubahan strategi yang dilakukan juga oleh Satgas dengan menempatkan 2 orang tracker di masing-masing kelurahan, dan bagaimana dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri dalam proses tracing yang dilakukan. Paling tidak ini menjadi salah satu ujung tombak juga nih kita dalam memutus rantai dari penyebaran COVID-19 di Indonesia, Ibu Erlina. Baik, Mas Pras, terima kasih. Jadi kalau anggota ID itu kan perannya lebih di yang terakhir ya, yang di treating atau tata laksana. Kita
melakukan pelayanan. Kalau sampai ke testing dan tracing, itu mungkin anggota kami lebih ke arah melakukan supervisi. Jadi mungkin membantu supervisi, edukasi, mungkin monitoring, tapi kalau untuk pelaksana rasanya tidak bisa. Jadi memang ini kerjasama sih ya, saling mensupport dan jangan lepas satu sama lain. Disinilah letak kolaborasi itu yang sungguh-sungguh menjadi penting supaya tujuan kita tercapai. Tapi satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, tadi Pak Kusmedi kan menceritakan tentang suatu networking yang menurut saya bagus banget ya itu ya. Masalahnya ini rata-rata di Indonesia adalah masalah implementasi. Jadi kadang-kadang semua planning, semua tata kelola itu bagus sekali, tetapi di implementasi itu di awal-awal biasanya karena masih baru-baru itu akan sangat bagus, tapi untuk sustainability-nya kadang-kadang juga kadang-kadang tidak terjaga. Jadi implementasi ini betul-betul harus dipastikan monitoringnya sehingga benar dilakukan sesuai dengan teori dan harapan serta target yang di set up sebelumnya. Nah itu dia Pak Kusmedi, bicara mengenai implementasi tadi, kita sudah juga memberikan apresiasi luar biasa juga dengan adanya koordinasi, sinergi dan juga kolaborasi untuk menciptakan bagaimana proses tracing ini juga bisa berjalan efektif. Namun masih tetap ada kendala juga begitu ya Pak di lapangan, karena kaitannya dengan koordinasi juga memang karena bekerja sama dengan banyak orang. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Kusmedi? Kita harusnya bersyukur ya. Allah mengingatkan kita semua bahwa kita orang Indonesia itu punya budaya gotong royong. Betul. Budaya yang sangat bagus sekali dimulai dari nenek moyang kita. Harusnya kita bergotong royong menyelesaikan masalah COVID ini. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu institusi ataupun hanya oleh pemerintah. Karena semua dibutuhkan pemberdayaan masyarakat. Kita bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat. Kalau masyarakat hanya bisa menghujat pemerintah yang katanya tidak berbuat apa-apa, saya tidak setuju. Pemerintah sudah sangat banyak berbuat segalanya, tetapi masyarakat juga perlu mengerti bahwa bagaimana perilaku daripada penyakit COVID ini sendiri. Bahwa COVID itu dibawa orang, tidak ada kalau virus-virus yang lain-lain, ada SARS-CoV-1 itu medianya unggas, ada flu burung medianya burung, ada flu babi medianya babi, ada virus demam berdarah medianya nyamuk. Ketika medianya diberantas, penyakitnya bisa dikendalikan. Nah kalau ini kan head to head antara manusia dan manusia. Penyakit itu dibawa oleh manusia. Ketika manusianya berperilaku benar, baik, maka akannya akan terkendali. Ketika perilakunya tidak bisa diperlakukan dengan benar, maka angkanya akan naik. Sehingga kita perlu bersama-sama bergotong royong, masyarakat juga tahu, bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat dilakukan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita hidup berdampingan dengan COVID. Baik, itu dia. Memang berarti upaya-upaya kolaborasi dan yang penting sinergi yang paling utama pemerintah, masyarakat, dan mungkin seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri ini untuk bersama-sama bergotong royong ya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Tapi kalau kita bicara mengenai komponen yang perlu juga ini menjadi perhatian ini, Pak Kusmedi dan juga Bu Erlina dalam pelaksanaan tracing sendiri sebenarnya apa sih? Paling tidak masyarakat jadi tahu nih pada saat proses-proses dan mekanisme pelaksanaan tracing itu adalah seperti ini. Jadi kan kita juga harus memutus juga nih stigma di masyarakat. Kalau misalnya kita terpapar COVID-19, kita akan takut misalnya dijauhi oleh komunitas di lingkungan kita, Pak Kusmedi. Ya, sekarang saya tanya, kalau tetangga Anda positif COVID, kemudian Anda akan menghindar, menjauh dari sana? Kan tidak. Betul. Rumah Anda tetap ada di sana. Jadi bagaimana caranya? Ya kita menolong dia supaya dia bisa melakukan isolasi atau melakukan karantina mandiri dengan benar kalau rumahnya bisa dipakai untuk isolasi. Kalau tidak bisa, ya aparat pemerintah mencarikan rumah supaya dia bisa melakukan karantina atau isolasi dengan baik sehingga tidak menular ke tempat yang lain-lain. Itulah pemberdayaan masyarakat dan itulah gotong royong.
Baik, itu dia yang paling utama. Nah, Bu Erlina sendiri bagaimana? Kira-kira apa yang perlu dikuatkan lagi begitu dari proses tracing ini sehingga akan lebih efektif juga di masyarakat sehingga semuanya bisa segera terdeteksi dini begitu sehingga kita bisa segera juga ini memutus rantai dari penyebaran COVID juga di tanah air. Ya, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Kusmedi ya. Namun kalau saya diminta pendapat tentang bagaimana ini kan betul Pak Kusmedi mengatakan kita jangan saling menyalahkan karena pandemi ini berdampak kepada semua kita, pemerintah berdampak, tapi kepada masyarakat lebih hebat lagi dampaknya. Jadi kita semua berkepentingan untuk terbebas dari pandemi ini. Jadi lakukanlah peran masing-masing agar kita terbebas dan ini tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang, tapi betul Pak Kusmedi oleh semua orang dan masalah masyarakat sekarang adalah bahwa edukasi itu tidak sampai sesuai dengan yang kita targetkan. Jadi ada masyarakat yang mengerti, ada yang salah pengertian, banyak disinformasi juga yang beredar, banyak hoax yang beredar yang ditangkap dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi memang berat sekali tugas kami ini ID dan juga mungkin tugas pemerintah untuk memberikan edukasi yang benar dan memperbaiki segala pengertian-pengertian persepsi-persepsi yang salah. Terutama tadi kalau tracing. Ada sebagian masyarakat mengatakan, waduh, jangan mau di tracing nanti ketahuan kita sakit. Wah nanti jangan, itu cuma alat pemerintah untuk ngerjain. Jadi banyak sekali narasi-narasi negatif, disinformasi. Apalagi kalau ada tokoh-tokoh mengatakan, oh ini semua konspirasi, ini tidak berbahaya. Nah itu menyedihkan sekali buat kita. Jadi memang ini tugas semua orang, bukan saja dokter, tapi seluruh masyarakat untuk menjadi bagian edukasi untuk keluarganya, teman-temannya, lingkungan terdekat supaya kita sama persepsi. Dan kalau persepsinya sama, musuh kita sama, maka kita akan apa tadi yang disampaikan Pak Kusmedi, gotong royong dan Pras mengatakan kolaborasi, sinergi ini harus terjadi sehingga memang kita semua berkepentingan untuk terlepas dari pandemi ini. Apapun itu, apakah itu penyakit yang dibuat, konspirasi, tapi dampak kita rasakan sudah sangat-sangat nyata. Jadi mari kita sama-sama berjuang dan menjadi agen edukasi, karena edukasi jadi masalah nih. Banyak narasi negatif, banyak disinformasi beredar dan banyak hoax dan itu merusak sekali penanggulangan pandemi ini. Baik Ibu Erlina, jadi memang kita harus bersatu padu juga di dalam mengatasi miskomunikasi juga yang disampaikan oleh banyak pihak, terutama informasi hoax begitu yang tidak sesuai dengan kondisi real terkait dengan COVID-19. Baik Pak Kusmedi Priharto, kemudian Ibu Erlina Burhan, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan pagi ini untuk bisa memberikan pencerahan juga nih kepada masyarakat pemirsa IDX Channel tentunya dalam menyikapi kondisi COVID-19 saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Kusmedi dan Bu Erlina, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Dr. Ira. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.